Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini Allah taala ya memberikan kepada kita semuanya taufik dan hidayahnya sehingga bisa bertemu kembali ya dalam pembelajaran daring, dan kali ini kita masuk di pelajaran tajwid di kelas 9 ini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kalian semuanya ya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Segera kita masuk di pelajaran tajwid pada semester yang kedua ini. Barakallahu fik. Sebelumnya kita sampaikan dulu dari pembahasan utama pada pelajaran tajwid di semester 1 yang sudah kita pelajari. Ini sebagai muroja agar tidak lupa. Kita telah pelajari tentang tafkhim dan tarkik, ya, pembagian huruf hijaiyah berdasarkan tebal dan tipisnya huruf. Kemudian yang kedua ada tingkatan tafkhim, ya, tingkatan huruf yang tebal. Nah, mudah-mudahan masih diingat karena ini dipakai terus ya selamanya. Nah, kemudian tentang 3 huruf yang dibaca tafkhim dan tarkik, ya. 3 huruf yang bisa dibaca tafkhim dan juga tarkik, yaitu huruf apa saja? Nah, barakallahu fikum, yaitu huruf alif dan huruf lam dan huruf ra. Nah, kemudian yang keempat adalah tentang huruf-huruf yang selalu dibaca tarkik atau tipis, ya. Nah, ini dari pembahasan tentang tarkhim dan tarkik. Mudah-mudahan bisa ya diingat karena ini selalu dipakai selama kita membaca Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum. Dan untuk materi selanjutnya adalah tentang tajwidul huruf, ya, sifat-sifat dan juga makhraj huruf dari huruf-huruf hijaiyah. Nah, barakallahu fikum. Ini dari pelajaran semester yang pertama. Kemudian dari pelajaran semester yang kedua yang insya Allah kita akan pelajari bersama. Yang pertama kita akan pelajari tentang waqaf dan ibtida. Apa itu waqaf dan ibtida, dan juga kaidah-kaidahnya, ya, dan juga manfaatnya. Kita mempelajari waqaf dan ibtida. Nanti kita akan belajar bersama. Kemudian tentang macam-macam waqaf, ya. Jadi waqaf itu dibagi ya menjadi berapa? Nanti ada ya dibagi menjadi 3, terus kemudian dirinci kembali. Nah, kemudian tentang tanda-tanda waqaf di dalam Al-Qur'an. Tanda-tanda waqaf di dalam Al-Qur'an juga insya Allah sudah ada, dan kita nanti akan belajari tanda-tanda waqaf dan juga tentang makna-maknanya. Nah, kemudian tentang yang kelima tentang qata' dan saktah, ya. Tentang al-qata' dan juga saktah. Kemudian tentang letak-letak saktah. Kemudian pembahasan yang ketujuh adalah waqaf di akhir kata. Yang pertama dengan sukun dan rom, kemudian yang kedua ya dengan ismam, hadaf dan juga ibdal. Ya, kemudian yang ke-10 adalah pembahasan tentang maqtu dan mausul, ya. Kemudian tentang macam-macam maqtu dan mausul, dan yang terakhir pembahasan tentang hamzah qata' dan hamzah wasal. Barakallahu fikum. Ini beberapa materi ya inti yang insyaallah kita akan pelajari bersama di semester yang kedua ini. Nah, barakallahu fikum. Baik, segera kita masuk di pelajaran yang pertama, yaitu tentang waqaf dan ibtida. Nah, waqaf dan ibtida. Nah, waqaf dan ibtida adalah ilmu yang mempelajari tempat-tempat waqaf dan tempat-tempat ibtida di dalam Al-Qur'an. Jadi waqaf itu artinya berhenti, ya. Ibtida artinya memulai, ya. Nah, sekarang kita masuk di pengertiannya agar lebih jelas. Faedahnya dulu, ya. Faedahnya, ya, dari kita mempelajari waqaf dan ibtida adalah untuk menghindari kerusakan susunan kalimat, ya, dalam Al-Qur'an dan kerancuan makna, ya. Jadi fungsinya kita mempelajari waqaf dan ibtida yaitu untuk menghindari kerusakan susunan kalimat di dalam Al-Qur'an dan juga untuk menghindari kerancuan atau kerusakan makna di dalam Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum, nanti akan lebih jelas dengan contohnya. Baik. Kemudian waqaf secara bahasa artinya memberhentikan bacaan. Ya.
Dan ibtida secara bahasa artinya memulai bacaan, baik karena wakaf ataupun tidak. Wakaf secara istilah adalah memutus suara atau bacaan pada salah satu kalimat dalam Al-Quran dengan niat untuk melanjutkan bacaan, ya, dengan maksud untuk mengambil nafas, ya. Perhatikan ini dari wakaf secara istilah, yaitu memutus bacaan dengan niat untuk melanjutkan bacaan, ya, dengan mengambil nafas. Ya, ini dari inti pengertian wakaf, karena nanti ada hampir sama dengan sakta, ya. Nah, ini tentang wakaf, ya. Jadi diingat secara garis besar wakaf artinya berhenti, ibtida artinya memulai, gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sebelum ke pembagian wakaf, kita di sini dulu tentang contohnya, ya. Agar lebih jelas arti penting dari wakaf dan ibtida, ya, di buku kalian sudah ada, ya. Contohnya adalah di dalam kotak gitu. Ada nomor 1 dan nomor 2. Kotak yang pertama ada ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita berhenti di sini. Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita wakaf di sini dah. Wakaf ini adalah wakaf yang diperbolehkan. Ya, berhenti di akhir ayat. Ini adalah wakaf yang baik, ya, yang sempurna. Ya, ini dibolehkan. Apa sebabnya? Karena sudah sempurna. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Rob semesta alam. Alhamdulillah bagi Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rob semesta alam. Nah, maknanya sudah sempurna. Ya, ini contoh. Dan contoh yang kedua ada ayat, ya, dengan dibaca ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Berhenti di sini. Ya, maka kalau kita berhenti di la taqrabus shalah, maknanya jadi jelek, ya. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kalian mendekati sholat. Nah, masa orang-orang yang beriman, ya, tidak boleh sholat. Nah, ini kan maknanya jadi rusak, ya, jadi rancu. Maka wakaf di sini adalah tidak boleh, berhenti di la taqrabu, maka tidak boleh. Nah, ini dari contoh penggunaan wakaf, ya, dan juga nanti ada, ya, contoh ibtida, ya, di dalam Al-Qur'an. Sehingga sangat penting kita untuk mengetahui tempat-tempat wakaf dan juga ibtida di dalam Al-Qur'an. Ya, walaupun, ya, tentang wakaf dan ibtida ini di dalam Al-Quran para ulama sudah memberi bantuan, sudah memberi kemudahan dengan diberi tanda-tanda wakaf, ya. Nanti insya Allah kita akan pelajari bersama, ya. Nah, barakallahu fikum. Ini dari pelajaran yang pertama, ya, tentang wakaf dan ibtida, ya. Insya Allah di pelajaran selanjutnya, pelajaran yang kedua yaitu tentang macam-macam wakaf, ya. Insya Allah nanti akan lebih jelas. Nah, barakallahu fikum. Ini saja di pelajaran pertama, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Dan jikalau nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.